Terkadang nafsu ingin kaya dalam tempo singkat, membuat seseorang khilaf mencari jalan pintas, mulai dari mencuri, korupsi, bahkan sampai meminta kekayaan pada makhluk gaib. Praktik ini sering disebut pesugihan, dan tentu saja hal ini tidak boleh dilakukan. Di Indonesia ternyata ada bermacam-macam pesugihan. Apa sajakah itu? Berikut di antaranya. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kamu tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi menarik dari kami. Oke, lanjut. Pesugihan Gunung Kemukus. Terletak di Sragen, Jawa Tengah, Gunung Kemukus menjadi tempat paling terkenal untuk pesugihan. Ritualnya pun dikenal unik, yaitu bagi siapa saja yang ingin kaya harus melakukan hubungan intim dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya selama 7 hari berturut-turut. Hal ini dipercaya ampuh untuk meraup harta lewat jalur yang dilarang agama. Menurut legenda dari Kerajaan Majapahit, ritual ini dimulai dari kisah hubungan gelap Pangeran Samudro yang membawa kabur selir ayahandanya, Nyai Ontrowulan. Pesugihan Nyai Puspa Cempaka. Legenda berkata, Nyai Puspa Cempaka adalah penunggu Kabongan Rembang. Ia akan mengganjar sebuah kekayaan pada lelaki yang bersedia menjadi suaminya. Syaratnya dengan menyediakan satu ruangan khusus untuk Nyai Puspa Cempaka bersama si lelaki. Selain itu, meminta kekayaan juga harus menyiapkan sesajen berupa jajan pasar, kembang, bakaran menyan madu, dan kelapa hijau tiap malam. Pesugihan Gunung Kawi. Gunung Kawi terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Malang, Jawa Timur. Konon, lelaku pesugihan di Gunung Kawi dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Para peziarah sekedar diwajibkan untuk melakukan ritual tapa brata selama 3 hari di bawah sebuah pohon keramat bernama pohon Dewan Daru. Ritual pesugihan Gunung Kawi dilakukan pada hari baik jika ingin mendapatkan kekayaan secara mendadak. Seseorang harus melakukan ritual pesugihan pada hari Jumat Legi. Tanggal 12 setiap bulan Suro juga jadi waktu yang ramai dikunjungi pelaku pesugihan. Pesugihan Sendang Kemilon. Sendang Kemilon merupakan salah satu tempat yang terletak di daerah Kecamatan Pajangan, Bantul, Yogyakarta. Tempat ini kerap dijadikan para pemuja Nyi Blorong yang terkenal sebagai salah satu saudara dari Nyi Roro Kidul. Hampir sama dengan pesugihan Nyai Puspa Cempaka, syarat para laku pesugihan diharuskan melakukan perbuatan sesat dengan Nyi Blorong. Katanya pula, setelah prosesi tersebut dilakukan, Nyi Blorong akan memberikan emas permata yang ia lepas dari sisiknya. Pesugihan Nyai Roro Kidul. Yogyakarta dikenal sebagai daerah yang masih sangat memegang adat dan juga memiliki kekuatan magis tersendiri. Salah satunya ada di Pantai Parangkusumo yang masih satu komplek dengan Pantai Parangtritis. Banyak peziarah yang datang ke sini dengan tujuan tirakat atau bertapa kepada Nyai Roro Kidul. Ritual yang dilakukan hampir sama dengan ritual yang sering dilakukan di Pelabuhan Ratu. Di pantai ini banyak peziarah yang berharap bisa bertemu, berkomunikasi, dan meminta langsung kepada Nyai Roro Kidul. Pesugihan Gunung Serandil. Gunung Serandil ini terletak di Cilacap, Jawa Tengah. Konon, Gunung Serandil ini sering dikunjungi mantan orang nomor 1 di Indonesia, Bapak Soeharto. Di tempat ini juga dipercaya sebagai petilasan atau tempat Mbah Semar. Konon Mbah Semar adalah penguasa alam gaib. Makanya banyak orang mencari pesugihan di tempat ini untuk mendapatkan jabatan atau posisi pemimpin.
Jika melakukan berbagai ritual di Gunung Srandil, kamu bisa mendapatkan wangsit yang bisa membuat posisi atau jabatannya semakin baik, bahkan naik. Di sini juga sering diadakan berbagai macam ritual kepercayaan kejawen. Pesugihan siluman kura-kura. Di Jimbung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, terdapat sebuah sendang atau kolam keramat yang dipercaya merupakan tempat tinggal 2 ekor siluman kura-kura. Konon kabarnya 2 ekor kura-kura ini dulunya adalah kura-kura manusia, yaitu Kyai Poleng dan Nyai Poleng. 2 ekor kura-kura ini dipercaya bisa mengabulkan keinginan orang yang ingin kaya dengan cepat. Pemuja yang dikabulkan permohonannya dan menjadi kaya, di tubuhnya akan muncul bercak putih. Bercak ini lama-lama akan melebar dan bertambah banyak seiring bertambahnya kekayaan mereka. Jika seluruh kulit telah menjadi putih, orang tersebut akan meninggal dunia. Pesugihan sumur kembar. Ternyata di daerah Gilimanuk, Pulau Dewata, Bali, ada satu daerah yang terkenal sebagai tempat ritual untuk mencari pesugihan. Sumur kembar ini dipercaya bisa mendatangkan jodoh. Bukan hanya oleh masyarakat Bali saja, orang luar Bali pun percaya akan hal ini. Satu hal yang unik, ritual yang dilakukan di sumur kembar ini hanya diperuntukkan untuk perempuan saja. Konon, kalau kamu cuci muka dengan air dari sumur kembar, jodoh yang kamu idam-idamkan bisa segera datang. Selain itu, kamu yang ingin kaya juga bisa meminta di sumur ini. Tapi kamu harus berani mandi telanjang di sumur kembar ini. Pesugihan Dewi Lanjar. Nama Dewi Lanjar dikenal sebagai penguasa Laut Utara di pesisir pantai utara, tepatnya di Slamaran. Masyarakat sekitar Pantura, Jawa percaya jika kawasan Slamaran, Pekalongan merupakan lokasi yang sering digunakan Dewi Lanjar untuk menampakkan diri. Bagi para tamu yang datang di sana, mereka disediakan rumah persewaan berupa gubuk reot dengan sebuah bilik dari bambu tanpa kamar. Tempat tersebut untuk tempat pembimbingan tentang persyaratan dan tata cara ritual. Untuk berinteraksi dengan Dewi Lanjar tidaklah sulit, asalkan semua persyaratan sudah terpenuhi. Para tamu cukup dengan tidur malam di pintu dengan keyakinan penuh pada tengah malam akan didatangi Nyai Lanjar untuk memberikan apa yang dihajatkan. Ada yang minta pertolongan agar hidupnya dibebaskan dari kemiskinan, ada yang minta usaha bisnisnya berkembang, ada juga minta karirnya meningkat.